teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Yohana di channel Yohana Arvelia Eka Septayanti. Nah, masih sama seperti video yang sebelumnya, jadi pada video kali ini Yohana masih akan membahas mengenai seputar biostatistika. Nah, terkhususnya pada video kali ini Yohana membahas mengenai distribusi sampling. Bagi kalian yang masih bingung apa sih distribusi sampling itu, dalam video kali ini Yohana akan membahas secara perlahan dan secara rinci mengenai distribusi sampling dan seputarnya. Nah, bagi kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Yohana agar Yohana bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di video Yohana sebelumnya, agar video yang Yohana upload bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di sini Yohana akan membahas seperti yang Yohana katakan tadi, Yohana akan membahas mengenai distribusi sampling. Nah, untuk pengertiannya, jadi distribusi sampling itu sendiri ialah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistika. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi atau populasi. Nah, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Nah, untuk konsep distribusi sampling ini sendiri telah dijadikan sebagai dasar dari statistika internasional, di mana dengan menggunakan distribusi sampling ini dapat mengetahui karakteristik populasi atau yang sering disebut dengan parameter. Nah, distribusi sampling ini memiliki cabang, yaitu distribusi sampling rata-rata. Ialah distribusi dari rata-rata yang telah diperoleh dari semua sampel yang memungkinkan dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Nah, dalam distribusi sampling ini terdapat dua variabel yang memang sangat penting atau yang memang sangat berpengaruh di dalam distribusi sampling ini. Yang pertama ada populasi dan yang kedua ada sampel. Oke, kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama ada populasi. Nah, untuk populasi itu sendiri ialah keseluruhan dari objek penelitian, sering juga disebut juga sebagai semesta. Jadi itu populasi itu objek penelitian yang kalian pakai tetapi secara menyeluruh. Jadi tanpa ada variabel atau suatu variabel yang dibeda-bedakan. Jadi ini semuanya gitu, semua anggota istilahnya ya. Nah, biasanya seorang peneliti akan mempelajari populasi bukan hanya sekedar mengetahui kuantitasnya atau jumlahnya saja, tetapi juga mempelajari karakteristik dari populasi tersebut. Jadi, pada penelitian kita tuh nggak hanya mengetahui, oh ini jumlahnya kayak begini, jumlahnya segini. Enggak, tetapi dalam penelitian biasanya kita juga meneliti apa sih karakteristik dari masing-masing populasi tersebut, seperti itu. Nah, jika ukuran suatu populasi terlalu besar, maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian terhadap populasi tersebut secara menyeluruh, dikarenakan terbatasnya waktu, tenaga, dan juga biaya. Maka, agar lebih efektif dan juga efisien, dilakukanlah kegiatan statistik, di mana pada kegiatan ini peneliti hanya dilakukan terhadap sebagian elemen populasi saja. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian, ternyata populasi yang kita gunakan tuh terlalu besar, itu kan pastinya akan menggunakan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, dan biaya yang cukup besar. Maka, diperlukannya kayak seleksi terlebih dulu. Jadi, nanti akan terpilih beberapa populasi yang akan kita pakai seperti itu. Jadi, tidak semua populasi yang tadinya sudah kita catat tuh dipakai seperti itu. Nah, sebagian elemen yang digunakan dalam penelitian, jadi itu elemen yang sudah terpilih dari masing-masing populasi tersebut itu dinamakan sampel, teman-teman, seperti itu. Oke, ini kan tadi sudah ada kata-kata sampel. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sampel. Nah, jadi sampel itu ialah sebagian dari populasi atau sebagian dari keseluruhan objek penelitian. Nah, sampel ini biasanya diambil dari populasi dikarenakan ukuran populasi yang terlalu besar, seperti yang Yohana katakan tadi. Jadi, karena populasi yang terlalu besar, maka diambillah elemen-elemen yang dinamakan sampel tersebut. Nah, hal ini
bertujuan untuk lebih menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga menghemat biaya. Maka dari itu diambillah sampel yang dimaksudkan untuk mewakili dari keseluruhan populasi tersebut. Nah, pengambilan sampel dari sebuah populasi tidak dilakukan secara sembarangan. Sampel diambil tergantung pada besarnya populasi dan juga karakteristik populasi tersebut. Maka perlunya dilakukan teknik sampling guna sehingga diperoleh sampel yang benar-benar representatif atau yang benar-benar mewakili populasi tersebut. Nah, jadi teman-teman dalam mencari sampel tuh nggak asal-asal, oh aku mau yang ini, aku mau yang ini, enggak. Tetapi perlu dilakukannya tuh penggolongan terlebih dahulu, lalu kita lihat karakteristiknya yang memang yang benar-benar bagus untuk dilakukan penelitian tuh yang mana, baru kita ambil elemen tersebut sebagai sampel untuk mewakili populasi. Nah, seperti itu teman-teman beberapa hal yang Yona jelaskan mengenai distribusi sampling. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ini. Terima kasih, see you!